Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri sebuah perkembangan yang muncul tepat ketika banyak umat muslim di berbagai negara menyambut Ramadan dengan cahaya, kebersamaan, dan suasana penuh sukacita. Namun di satu wilayah, suasana Ramadan berubah menjadi cerminan kondisi kemanusiaan yang jauh lebih kompleks. Ada peristiwa, laporan, dan dinamika lapangan yang membentuk gambaran berbeda dibandingkan apa yang kita lihat di banyak tempat. Situasi ini bukan hanya menyangkut ibadah, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan hidup, stabilitas keamanan, serta realitas yang terus bergerak dari hari ke hari. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Di banyak negara, Ramadan selalu dimulai dengan cahaya baru yang menghiasi langit kota, suara imam yang menggema dari menara masjid, dan halaman ibadah yang penuh keluarga menunggu sholat tarawih pertama. Tetapi pada 18 Februari 2026, malam pertama Ramadan di Gaza tidak menawarkan gambaran serupa. Suasananya ditulis media internasional sebagai perpaduan antara keteguhan dan kehancuran yang belum selesai. Ketika jamaah mulai berdatangan, sebagian dari mereka tidak melangkah menuju bangunan utuh, melainkan meniti puing yang masih menyimpan jejak pertempuran masa lalu. Kubah Masjid Al-Hasainah yang runtuh menjadi saksi bahwa Ramadan tiba di tengah ruang yang belum sepenuhnya aman. Laporan internasional pada tanggal tersebut menggambarkan jamaah berdiri di area terbuka yang dulunya halaman masjid. Tempat itu kini berubah menjadi titik berkumpul keluarga yang hidup di bawah tenda darurat. Mereka menunaikan tarawih di ruang yang diatur seadanya, diterangi lampu kecil yang menggantung dari kabel pendek. Beberapa di antaranya menggelar sajadah di atas lantai yang retak akibat ledakan terdahulu. Suara imam tetap terdengar jelas, tetapi gema bangunan tidak lagi memantulkan suara seperti dahulu. Setiap jamaah datang membawa harapan agar ibadah tetap berjalan meski dikelilingi kondisi yang tidak stabil. Di sejumlah titik lain, struktur masjid hanya menyisakan dinding setengah berdiri. Lubang besar di bagian atap membuat angin malam masuk tanpa hambatan. Sebagian bangunan tampak seperti rangka kosong yang menegaskan beratnya kondisi Gaza saat Ramadan dimulai. Laporan pada hari yang sama menyebut lebih dari 800 masjid mengalami kerusakan signifikan. Sebagian besar berada di lingkungan yang terdampak serangan udara berbulan-bulan sebelumnya. Masyarakat setempat tetap memilih datang, karena bagi mereka, keberadaan di rumah ibadah meski tidak lagi sempurna, memberikan rasa tenang yang sulit dicari di tempat lain. Di Gaza City, tenda-tenda berwarna pucat berdiri di sekitar reruntuhan. Banyak keluarga tinggal di sana sejak rumah mereka hancur. Beberapa di antaranya memanfaatkan ruang masjid yang tersisa untuk menata bahan makanan, menjemur pakaian, atau memasak seadanya menjelang berbuka. Ketika malam pertama Ramadan tiba, tempat itu berubah kembali menjadi ruang ibadah. Saf diatur dengan garis sederhana yang ditarik dari pasir, lalu imam memulai sholat pertama tanpa pengeras suara besar. Listrik yang terbatas membuat penerangan hanya berasal dari lampu kecil, lilin, atau lentera yang disumbangkan organisasi kemanusiaan. Meski redup, jamaah tetap berdiri rapat. Mereka menjalankan ibadah dengan sikap tenang, seolah cahaya kecil di tengah gelap sudah cukup untuk menyatukan semangat mereka. Keheningan malam pertama Ramadan di Gaza bukan hening yang tenang. Di beberapa ruas kota, suara alat berat masih bekerja untuk membuka jalan yang tertutup puing. Di wilayah lain, ambulans sesekali melintas membawa pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan. Namun semua itu tidak menghentikan warga untuk berkumpul. Mereka datang membawa keyakinan bahwa Ramadan tetap berlangsung meski tanpa bangunan megah atau fasilitas yang lengkap. Di antara mereka ada anak-anak yang berlari kecil di pinggir saf. Ada pula orang tua yang datang dengan bantuan tongkat, namun tetap bertahan sepanjang tarawih.
Narasi inilah yang membuat malam pertama Ramadan di Gaza berbeda dengan tempat lain, bukan karena ibadahnya berubah, melainkan karena ruang yang menaunginya menjadi saksi atas kemampuan manusia bertahan dalam situasi paling sulit. Ketika Ramadan berlangsung di berbagai negara dengan hidangan berbuka yang beragam, suasana di Gaza pada 19 Januari 2026 memberikan gambaran yang sangat berbeda. Laporan yang diterbitkan Lembaga Pangan Internasional pada tanggal tersebut menunjukkan bagaimana kebutuhan mendasar berubah menjadi persoalan yang harus dihitung dengan cermat. Keluarga-keluarga di Gaza tidak hanya menunggu waktu berbuka, tetapi juga menunggu kepastian apakah ada cukup bahan makanan untuk menutup hari. Kenaikan harga yang belum terkendali membuat banyak rumah tangga harus menyesuaikan pola makan mereka dengan persediaan yang ada. Kondisi itu menjadikan Ramadan bukan sekadar ibadah, melainkan rangkaian keputusan logistik yang harus diulang setiap hari. Laporan tersebut menegaskan adanya peningkatan masuknya barang komersial ke wilayah Gaza. Namun peningkatan ini tidak serta-merta membuat bahan makanan mudah dibeli. Harga yang melambung membuat banyak keluarga tidak mampu memperoleh bahan segar seperti daging, sayur, atau susu. Sebagian besar hanya mengandalkan bantuan pangan yang dibagikan secara berkala. Tidak semua titik distribusi dapat beroperasi dengan lancar karena kawasan tertentu masih sulit dijangkau akibat kerusakan jalan dan keterbatasan bahan bakar. Situasi seperti ini membuat meja iftar di Gaza tampil jauh dari suasana meriah yang biasanya menyertai bulan suci. Banyak keluarga hanya berbuka dengan roti, air, dan 1-2 jenis makanan sederhana yang tersedia. Pada saat yang sama, kebutuhan air bersih menjadi isu yang tidak dapat dipisahkan dari persiapan berbuka. Laporan Organisasi Perlindungan Anak pada 19 Februari 2026 menggambarkan bagaimana kerusakan infrastruktur air mengubah kebiasaan sehari-hari. Akses rumah tangga terhadap air pipa menurun drastis, sehingga banyak keluarga harus mengandalkan truk suplai air. Air yang diperoleh digunakan untuk semua keperluan, mulai dari memasak hingga kebutuhan sanitasi. Jumlahnya tidak selalu cukup untuk mengakomodasi semua aktivitas, terutama ketika satu keluarga harus berbagi dengan keluarga lain di lokasi penampungan darurat. Persoalan kesehatan juga menjadi bagian dari tantangan itu. Kondisi lingkungan yang dipenuhi puing dan genangan air memicu penyebaran penyakit seperti diare dan hepatitis. Laporan yang sama menuliskan bahwa sejumlah besar anak membutuhkan air bersih setiap hari untuk mengurangi resiko kesehatan. Namun distribusi tidak selalu stabil. Pengadaan hygiene kit, sabun, dan wadah air tambahan menjadi bagian dari upaya darurat untuk menjaga kondisi keluarga tetap aman selama Ramadan. Ketika suatu wilayah menerima pasokan, ada wilayah lain yang harus menunggu lebih lama. Tantangan itu terlihat jelas pada persiapan sahur dan berbuka. Keluarga tidak hanya memikirkan menu, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan setiap tetes air dan setiap gram bahan makanan agar dapat bertahan hingga hari berikutnya. Banyak rumah tangga menggunakan tungku sederhana karena pasokan gas terbatas. Sebagian lain memasak di ruang terbuka dengan perlindungan seadanya. Dalam suasana seperti ini, suasana Ramadan bergeser dari tradisi berbagi makanan menjadi tradisi menjaga pasokan tetap bertahan. Setiap keluarga mengatur ritme harian mereka berdasarkan apa yang tersedia, bukan berdasarkan kebiasaan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski situasi terasa berat, jornada pangan dan air tetap berjalan setiap hari. Para sukarelawan mencoba mencapai daerah-daerah yang paling terdampak untuk memastikan keluarga mendapatkan bantuan minimal. Gerakan ini tidak menghilangkan kesulitan, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat tetap bertahan di bulan suci. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana Ramadan di Gaza berubah menjadi rangkaian hari yang diisi perhitungan logistik, pengelolaan makanan, dan perjuangan memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Setiap meja berbuka menjadi cerminan kemampuan keluarga bertahan dalam tekanan yang datang dari segala arah.
Ketika Ramadan memasuki minggu pertamanya, dinamika di Gaza tidak hanya ditentukan oleh persoalan ibadah dan kebutuhan dasar. Pada 14 Februari 2026, laporan medis internasional menunjukkan bahwa kawasan perawatan kesehatan menghadapi tekanan baru yang tidak berkaitan langsung dengan konsumsi pangan, namun berdampak besar pada stabilitas masyarakat. Situasi di Nasser Hospital di wilayah selatan menggambarkan bagaimana ruang medis dapat berubah menjadi titik rapuh dalam struktur kemanusiaan yang sedang berusaha bangkit. Keberadaan individu bersenjata di sekitar fasilitas itu memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan staf dan pasien. Sejumlah aktivitas yang sebelumnya berjalan rutin terpaksa dihentikan demi menjaga netralitas dan perlindungan layanan medis. Kondisi serupa terlihat dalam laporan lain pada 14 Februari 2026 yang menggambarkan Rumah Sakit Al-Aqsa mengalami pengurangan daya listrik untuk mempertahankan operasional dasar. Keputusan merasioning listrik bukan langkah teknis biasa, melainkan bentuk kompromi agar alat-alat penting tetap dapat berfungsi. Ventilator, ruang operasi, dan perawatan intensif bergantung pada suplai listrik yang stabil. Ketika pasukan tidak mencukupi, setiap bagian rumah sakit harus disesuaikan secara hati-hati. Perubahan itu berdampak langsung pada pasien yang memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama mereka yang sedang menjalani perawatan kritis. Suasana rumah sakit di bulan Ramadan tidak lagi menggambarkan rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan cerminan perjuangan mempertahankan layanan kesehatan di tengah ketidakpastian. Dimensi politik Ramadan semakin tampak pada 19 Februari 2026 ketika pertemuan Dewan Internasional berlangsung di Washington. Agenda rekonstruksi Gaza menjadi sorotan utama dengan pembahasan mengenai komitmen pendanaan dan rencana pembentukan pasukan stabilisasi multinasional. Pertemuan itu melibatkan sejumlah negara yang menyatakan kesiapan memberikan kontribusi dalam bentuk finansial maupun personil keamanan. Setiap keputusan yang dihasilkan membawa implikasi luas terhadap situasi lapangan, terutama mengenai siapa yang akan mengatur zona-zona sensitif setelah proses rekonstruksi dimulai. Beberapa negara menekankan pentingnya perlindungan warga sipil selama bulan suci, sementara negara lain menyoroti syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum bantuan dapat disalurkan sepenuhnya. Dalam laporan yang sama, ditegaskan bahwa rekonstruksi Gaza tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga perubahan struktur keamanan yang akan menentukan arah jangka panjang wilayah tersebut. Rencana pembentukan pasukan stabilisasi memunculkan diskusi mengenai yurisdiksi, koordinasi, dan batas kewenangan antara pihak internasional dan otoritas lokal. Dinamika itu berlangsung bersamaan dengan kebutuhan mendesak di lapangan yang masih menunggu penyelesaian, mulai dari suplai air, layanan medis, hingga distribusi bantuan pangan. Setiap unsur politik yang dibahas di tingkat internasional memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan masyarakat melanjutkan aktivitas harian selama Ramadan. Tekanan terhadap rumah sakit, ketegangan dalam negosiasi internasional, dan ketidakpastian logistik membentuk gambaran bahwa Ramadan di Gaza menjadi periode yang sangat sensitif. Bukan hanya karena suasana ibadah dijalankan dalam keterbatasan, tetapi juga karena setiap perubahan kecil di tingkat politik dapat mempengaruhi stabilitas yang sedang diusahakan masyarakat. Di tengah jeda kemanusiaan yang masih rapuh, aktivitas diplomatik yang berlangsung pada pertengahan Februari 2026 menjadi penentu arah bagaimana wilayah itu menjalani bulan suci. Suasana itu memperlihatkan bahwa Gaza memasuki Ramadan dengan tantangan yang bergerak dari satu sektor ke sektor lainnya, semuanya saling terkait dalam struktur yang masih rapuh. Narasi ini memberikan gambaran bahwa Ramadan di Gaza tahun ini berlangsung dalam lanskap politik yang terus berubah, dengan masyarakat yang berusaha tetap berdiri meski kondisi di sekitar mereka masih belum pasti. Ramadan di Gaza tahun ini tidak hanya memperlihatkan keteguhan masyarakat dalam menjalankan ibadah, tetapi juga lapisan realitas yang bergerak bersamaan di bidang logistik, kesehatan, dan diplomasi. Setiap peristiwa yang terjadi sepanjang bulan suci menunjukkan bagaimana sebuah wilayah yang masih memulihkan diri harus menghadapi tantangan yang datang dari berbagai arah. Dinamika itulah yang memberi gambaran nyata mengenai kondisi lapangan yang terus berubah dan membutuhkan perhatian dunia internasional. Terima kasih telah mengikuti rangkaian informasi ini bersama kami. Jangan lupa untuk berlangganan channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan.
Sampai jumpa.